Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Erlina, konsultan of gold dari Yoga Gold cabang Pemalang. Pada kesempatan kali ini kita mau ngadain gold sharing nih. Kebetulan lagi ada event gold sharing nasional. Jadi kita bareng-bareng untuk belajar tentang emas di hari ini. Dan semoga bermanfaat. Teman-teman semua, teman-teman di sini punya yang namanya impian nggak? Apa sih impian teman-teman semuanya? Apakah impian teman-teman itu sama kayak saya? Ada mobil yang bisa untuk membuat keluarga, bisa nyaman dipakai satu keluarga untuk bersyiar, untuk liburan, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang nyaman. Atau teman-teman juga punya impian rumah yang cukup bagus, cukup besar, cukup kokoh, cukup luas, dan bisa teman-teman lainnya untuk hadir kalau misalnya ada acara-acara di rumah. Atau ada juga impian untuk pergi haji atau umroh bareng bersama dengan keluarga yang tercinta. Nah, atau masih ada nih impian yang lainnya, liburan, bener gak? Pergi liburan sama keluarga atau sama teman-teman. Nah, kalau benar itu impian yang ada saat ini, yang lagi diimpi-impikan banget sama kawan-kawan semua di rumah atau dimanapun berada, berarti sama. Terus impian itu harus diapain nih? Udah cuma sekedar dijadikan impian aja atau harus ada action lain? Make dreams come true. Iya, benar banget. Impian itu perlu untuk diwujudkan. Impian itu nggak cuma sekedar diimpikan, tapi juga harus diperjuangkan. Nah, gimana nih cara untuk mewujudkan impian? Kerja keras, of course. Terus apa lagi? Nah, kerja keras. Terus yang perlu banget memang jelas dibutuhkan kalau misalnya teman-teman pengen ngejar impian adalah fokus menciptakan impian itu sendiri. Impiannya udah ada, sekarang diciptakan supaya menjadi real, supaya menjadi nyata. Nah, gimana Kak untuk bisa menjadikan impian itu nyata atau real? Ya, satu, kita sudah berfokus ke sana. Yang kedua, kita harus nabung. Benar banget, kita harus menabung menuju ke impian kita ini. Nah, nabungnya gimana nih Kak? Saya udah nabung kok, saya udah berusaha, saya udah coba untuk nabung setiap bulannya juga, tapi nyata nggak nyampe-nyampe nih Kak. Gimana dong? Ini dia, mungkin masalahnya ada di sini. Karena selama ini yang kita lakukan dalam menabung adalah menyisakan, bukan menyisihkan. Padahal konsep yang benar dalam menabung itu menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi kalau misalnya kita dapat omset, kita dapat income apapun itu, mau itu gaji, mau itu uang belanja, mau itu laba dari usaha kita, yang pertama-tama mesti kita lakukan adalah menyisihkannya dulu untuk ditabung. Sisanya baru kita alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda sama yang sudah kita lakukan atau mungkin orang lain lakukan ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya sendiri juga sebelum tahu ilmunya dulu lebih sering menyisakan daripada menyisihkan. Jadi kalau misalnya punya income, punya penghasilan, punya gaji kala itu, langsung masukin dompet, dipakai deh buat keperluan ini, keperluan itu, bensin, jajan, makan, beli kebutuhan sehari-hari. Nah, saat akhir bulan terus masih ada sisa, masih ada kelebihan di dompet,
baru dilempar ke tabungan, baru kita tabungin. Padahal itu salah teman-teman, karena kalau misalnya kita menyisakan ya, kalau ada sisa, benar kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah menyisihkan dan bukannya menyisakan, karena dengan menyisihkan kita pasti akan punya tabungan setiap bulannya konsisten. Caranya gimana nih kita bisa menyisihkan? Maksudnya menyisihkan tuh gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya income, punya penghasilan apapun itu, yang perlu dilakukan pertama adalah alokasikan dulu untuk ditabung. Berapa persen? Terserah teman-teman. Teman-teman bisa review dari yang sebelum-sebelumnya, dari bulan-bulan lalu, dari record yang lamanya, bisa dilihat tuh di situ. Ternyata dana teman-teman yang kalau setiap bulannya ada sisa itu berapa persen dari income-nya. Nah, kalau udah ketahuan berapa persen dari income-nya, bisa tuh mulai. Berarti misal contoh di sini ya 5%. Teman-teman punya dana lebih 5% setiap bulannya. Ya udah, di awal disisihkan 5% income teman-teman setiap bulan itu untuk ditabungkan. Sisanya yang 95% itu teman-teman bisa alokasikan untuk dana-dana kebutuhan. Nah, gitu teman-teman. Nggak bakalan bisa mbak, kebutuhan saya itu banyak, kebutuhannya itu macem-macem, nggak cuma 1-2 item. Yes, bener banget. Yang namanya orang hidup, kebutuhannya itu nggak cuma satu. Yang namanya orang hidup, kebutuhannya itu banyak. Makanya, yuk sini deh. Kita coba lihat yang ini. Kita coba pilih-pilih. Kira-kira kalau misalnya nih ya, teman-teman punya penghasilan, kita belajar sedikit tentang budgeting ya, tentang budgeting, tentang cash flow pribadi, tentang budgeting rumah tangga. Kita belajar sedikit aja di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya penghasilan atau punya income, yang perlu untuk teman-teman perhatikan di sini adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk tabungan masa depan menuju ke impian-impian teman-teman tersebut tadi ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita udah punya 2 item nih. Satu untuk kebutuhan hari-harian, yang kedua untuk tabungan menuju impian atau kita sebut dengan present and future. Nah, dari si present ini, si future ini tadi kan kita udah sisihkan 5% kan, 5% dari income kita sisihkan untuk future. Ini bisa dimasukkan, anggaplah sebagai menuju impian atau menuju financial freedom atau apapun lah itu. Kita simpan 5% dari income kita masuk untuk impian-impian kita, tabungan masa depan kita. Nah, sisanya 95% ini teman-teman bisa coba deh dialokasikan untuk pos-pos kebutuhan harian. Apa aja sih kebutuhan harian? Kita globalin aja ya, kebutuhan harian yang lazimnya ada. Di sini saya coba, bukan saya sih, ini udah ada teori yang buat. Nah, di sini ada contohnya. Kebutuhan harian yang kita pilih ini adalah necessities, itu kebutuhan pokok harian. Terus ada giving untuk sedekah, terus untuk infak, wakaf, zakat, untuk kalau ada orang minta-minta, kalau ada pengamen, itu bisa ya masuk ke giving. Nah, kalau education itu bisa teman-teman poskan di mana misalnya teman-teman bayar kuliah, membayar sekolah anak, beli buku untuk keperluan pribadi, nambah-nambah ilmu, atau belikan buku anak, atau apapun yang berhubungan dengan edukasi. Nah, play ini mainan anak, hiburan kita, jalan-jalan, ya kan. Lalu ada lain-lain. Pos lain-lain ini coba alokasikan berapa persen terserah teman-teman. Di situ dari yang 94% income tadi. Lalu kalau saya pribadi ada yang namanya satu pos lagi, yaitu lifestyle. Kenapa dibutuhkan satu pos lifestyle? Karena nggak dipungkiri kan ya, kita itu butuh kayak misalnya kerudung baru, baju baru, sepatu baru, ya meskipun nggak tiap bulan, tapi itu ternyata juga kalau misalnya dibelanjakan butuh dana, butuh anggaran, jadi perlulah untuk dianggarkan gitu teman-teman. Nah, lalu
Berarti yang 5% itu tadi kita sudah ya dilempar ke future, yang presentnya yang 95%-nya ini udah clear kan ya. Mbak nggak nyampe dong mbak kalau misalnya duit yang 95% itu dibagi-bagi segitu banyaknya. Nyampe aja loh. Kalau misalnya di salah satu pos itu udah nol nih, terus ada kebutuhan yang harus dibiayai, gimana? Ambil dari pos lain-lain, ambil dari pos yang lain-lainnya, pos lain-lain atau pos yang lainnya, tapi sebisa mungkin tidak sampai membuat pos tersebut keteteran gitu teman-teman. Nah setelah itu kita punya tabungan nih. Poin pertamanya adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Pay your first. Jadi ambil dulu, ambil pertama, ambil duluan, simpen, jangan disisa, jangan nunggu sisa. Nah setelah kita menyisihkan, apa yang harus kita lakukan lagi? Tabung di bank kah? Disimpan di dompet kah? Atau gimana nih? Bebas tuh teman-teman. Teman-teman bisa melakukan apapun dengan tabungan teman-teman itu. Mau ditabung di bank boleh, mau disimpan di dompet aja juga boleh. Cuman masing-masing punya resiko. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman taruh di dompet, intinya adalah tangan akan cenderung gatal ketika teman-teman melihat sesuatu yang menggodaikan. Nah, itu bakalan diambil tuh biasanya tuh. Nanti akhirnya tabungannya berkurang. Belum lagi kalau misalnya simpan di bank juga masih bisa diambil di ATM. Belum lagi kena biaya administrasinya, ya nggak? Tambah berkurang lagi itu duitnya. Nah kalau ada lagi nih yang bikin bahayanya, kalau misalnya teman-teman simpan dalam bentuk uang fiat. Kenapa? Ada musuh terbesarnya uang fiat, inflasi. Ya benar banget, musuh terbesar kita ini saat ini adalah inflasi. Jadi kalau misalnya kita simpan tabungan kita dalam uang fiat atau dalam mata uang, yang terjadi adalah nanti uang kita akan habis tercuri secara legal oleh inflasi. Tahu kan inflasi itu apa? Inflasi itu menurunnya nilai uang kita, menurunnya daya beli yang kita punya dari tahun ke tahun. Nah contohnya, waktu tahun lalu teman-teman punya duit 100.000, pergi ke minimarket yang ada di pinggir-pinggir itu ya, mart-mart begitu. Teman-teman pergi ke sana, jajan deh. Duit 100.000 2 tahun yang lalu itu masih bisa dapat satu kresek jajan. Tapi kalau 2 tahun ke depan, teman-teman masih datang ke toko yang sama, bawa duit 100.000, dibelanjain di sana, jajan yang sama, mungkin dapatnya cuma separuh dari kresek yang sama. Itu artinya daya belinya berkurang. Nilainya tetap 100.000, tapi daya belinya berkurang karena harga-harga barang-barang semakin naik. Nah ini yang disebut dengan inflasi. Pada tahun yang lalu aja itu kenaikan inflasi mencapai sekitar 7%-an lah ya, kurang lebihnya itu di angka 7%-an per tahunnya. Inflasi itu bisa dihitungkan. Nah, jadi kalau kita simpan tabungan kita dalam uang fiat, kecenderungannya bisa jadi terkikis sama tangan kita sendiri atau tercuri oleh biaya administrasi bank, dan juga tercuri secara legal oleh inflasi. Jadi gimana nih kak cara teramannya kalau misalnya kita mau nabung? Cara teraman kalau misalnya teman-teman mau nabung adalah dengan mengemaskan tabungan teman-teman. Ya, di sini seperti contoh bagian yang saya tampilkan ini untuk long term spending for saving atau LTSS dan financial freedom, atau ya intinya untuk masa depan, entah itu impian, entah itu kebutuhan lain untuk masa depan nanti. Tabungan tersebut langsung dialihkan ke emas. Aman teman-teman kalau misalnya teman-teman nyimpannya dalam emas. Kenapa?
Karena kalau satu tadi musuhnya apa tuh kalau misalnya kita nyimpen dalam uang fiat? Satu, tangan gatel. Dua, kena biaya administrasi kalau kita simpan di lembaga keuangan. Yang ketiga, tercuri oleh inflasi. Nah, kalau emas, dia kan udah berwujud barang nih, segatal-gatalnya tangan, kayaknya itu pasti sayang banget kan kalau misalnya ngelepas barang. Nah, terus administrasi, nggak ada biaya administrasi, kan disimpan sendiri di rumah, di berangkas kita, di lemari kita, di bawah kasur kita. Misalnya nggak ada lah ya sekarang orang nyimpan di bawah kasur, jadi aman, nggak ada biaya administrasi. Inflasi, emas itu zero inflation, emas itu nggak ada inflasinya teman-teman, tahan sama yang namanya inflasi. Mau contoh, ingat nggak zaman Rasulullah satu ekor domba atau kambing itu harganya 1 dinar. Zaman sekarang yang udah sekian ribu tahun, bukan cuma 1-2 tahun atau 10-20 tahun ya, tapi sudah sekian ribu tahun dari zaman Rasulullah, sekarang ini satu ekor kambing pun bisa dibeli dengan 1 keping dinar. Nah, 1 dinarnya ini bahkan kalau di zaman sekarang teman-teman beli kambing, teman-teman punya 1 dinar nih, terus beli kambing, dapet kambing yang kualitasnya oke. Bener gak? 1 dinar itu kisaran 4,25 gram emas. Itu berarti kalau diuangkan dengan harga emas yang sekarang sekitar 900 sekian ya, kira-kiranya 4 juta ya kan, bener gak? Kalau misalnya duit 4 juta kita bawa ke peternak kambing atau ke penjual ternak, terus kita beli kambing di sana, ternyata apa yang terjadi? Teman-teman bisa dapetin kambing kualitas lumayan di sana loh. Nah, itu buktinya bahwa emas itu tahan sama inflasi. Satu, jadi emas itu aman disimpan, tidak ada biaya administrasi karena disimpan sendiri. Terus yang kedua, dia tahan sama inflasi. Lalu berikutnya yang istimewanya lagi dari emas adalah tahan terhadap segala cuaca. Jadi kalau teman-teman nyimpen duit, viral kan tempo hari ya, nyimpen duit di bawah kasur, dikeresekin apa dikotakin gitu, ternyata dimakan rayap, habis sama rayap. Sempet lihat ya video viralnya. Tapi kalau emas teman-teman simpen dimanapun itu, jangankan setahun 2 tahun, ribuan tahun itu. Ingat nggak ada penemuan koin emas dari zamannya dinasti siapa itu di Cina yang ternyata masih utuh, ribuan tahun terkubur di dalam tanah, dan dia masih utuh dan masih emas dan harganya masih tinggi. Nah, tahan inflasi, tidak ada biaya administrasi, dan juga tahan segala cuaca, nggak karatan, nggak dimakan rayap. Jadi emas paling aman kalau misalnya teman-teman mau nabung. Nah, apalagi nih yang bikin istimewanya? Ya ada pertanyaan, loh kak, kalau misalnya emas itu disimpan terus mau dijual, yang terjadi biasanya rugi. Yakin nyimpan emas dijual terus rugi? Gini teman-teman, kalau teman-teman lihatnya harga emas kita beli sama kita jual itu harganya berbeda, lebih rendah saat kita jual balik atau kita buyback, betul. Tapi emas itu adalah investasi jangka panjang, perlu disimpan, dan disimpannya itu harus paling nggak 2 tahunan. Jadi emas itu bukan buat dibeli hari ini dijual besok, atau dibeli bulan ini dijual bulan depan, karena harga emas itu memang fluktuatif teman-teman. Jadi gini nih, kalau misalnya awal tahun harga emas ada di sini ya, lalu dalam tahun-tahun berikutnya, dalam bulan-bulan berikutnya nih, harga emas akan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Endingnya si harga emas ini akan ada di begini posisinya. Jadi daya tadi di sini, lalu harganya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ending tahun akhirnya adalah di sini. Dan saat kita satukan begini, masih lebih tinggi. Grafik tahunannya menunjukkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nyimpan emas itu
Makanya tadi dibilang untuk future, untuk tabungan masa depan, untuk mencapai keimpian teman-teman yang logikanya impian itu tidak bisa dicapai dengan hitungan bulan, dalam hitungan tahun minimal 2 tahun lah ya, kita simpankan dalam emas gitu. Nah, teman-teman akan untung di situ. Terus jadi poin pertamanya tadi, balik lagi poin pertamanya, kalian untuk mencapai impian yang paling tepat adalah menabung, dan menabung terbenarnya adalah menyisihkan bukan menyisakan. Nah, poin yang terpenting keduanya lagi, poin keduanya adalah tabungannya jangan disimpan dalam bentuk uang fiat, disimpan dalam bentuk emas. Kita emaskan tabungan kita. Nah, yang disimpan dalam bentuk uang itu cukup yang untuk kebutuhan hariannya. Sisanya disimpan dalam bentuk emas. Jadi lebih aman, teman-teman. Terus emas itu sendiri pun punya yang namanya hukum, dimana dia berbanding terbalik, kayak misalnya berbanding terbalik dengan impian-impian kita. Kalau misalnya semakin lama kita simpan, emas itu harganya akan semakin tinggi, dan dengan begitu kita akan makin cepat mencapai ke impian kita gitu, teman-teman ya. Iya, goal dulu, liburannya kemudian, benar banget. Jadi kalau misalnya lagi musim pandemi kayak gini, bijaknya kita di rumah aja, nggak perlu kemana-mana, santai aja di rumah. Duit yang mau buat jalan-jalan, duit yang mau buat liburannya disimpan dulu, diemasin, di bawah golden. Nanti kalau misalnya pandemi sudah hilang, bisa deh tuh diuangkan dan dibuat untuk jalan-jalan bareng sama keluarga. Syukur-syukur jalan-jalannya ke Baitullah ya, amin. Terus kak, impian besar itu dimulai dari hal kecil. Punya gramasi besar itu dimulai dari gramasi yang kecil dulu. Punya duit 100.000, emasin. Punya duit 100.000, emasin 0,2 gram. Punya duit 500.000, emasin 0,5 gram. Punya berapapun, yang pertama adalah emaskan dulu. Nanti tinggal dikumpulin. Terus kalau udah banyak, teman-teman tinggal tukerin ke gramasi yang lebih besar, gratis kalau di Yoagol. Nah, ada yang nanya nih, kak, kalau misalnya tadi nabung yang terbaik itu kan kita tabung dalam bentuk emas, jangan dalam bentuk uang fiat. Nah, emas sendiri itu kan banyak nih mereknya nih, kira-kira yang terbaik itu yang mana ya kak? Nah, ada yang dari BUMN, ada yang dari swasta. Ya, swasta juga banyak yang main emas sekarang ini. Cuma yang jadi perkaranya di sini adalah coba tanya diri sendiri deh. Semuanya baik, semuanya kadarnya bagus, semuanya bernilai baik. Tapi tanyakan lagi ke diri sendiri, kalau misalnya teman-teman ini hanya mau sekedar nabung emas atau mau ada nilai lebihnya. Kalau misalnya mau ada nilai lebihnya, yang paling tepat ya memang IOA Gold. Kenapa? Karena dalam setiap keping IOA Goldnya itu ada nilai wakafnya. Jadi teman-teman bisa nabung emasnya untuk kebutuhan dunia, nabung wakafnya untuk kebutuhan akhirat gitu. Nah, terus sampai di sini insyaallah sudah dimengerti semua ya. Oke, ada pesan dari Kak Jamil Azaini, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Jadi setelah tahu semuanya, sekarang saatnya untuk apa? Action. Benar banget, saatnya untuk teman-teman beraction. Mulai lagi tata tabungannya, jangan lagi menyisakan tabungan tapi menyisihkan, itu yang paling tepat. Setelah jadi tabungan, jangan sekedar ditabung, apalagi nabungnya dalam uang fiat. Ubah tabungannya ke emas, di IOA Gold boleh banget malah. Nah, setelah tahu ilmunya, setelah tahu caranya, saatnya praktek dan terus belajar dan belajar lagi. Jadi review lagi dan review lagi, perbaiki cash flow-nya,
utamakan tadi menabung dulu, baru setelah itu teman-teman sisihkan uangnya untuk nabung. Setelah itu teman-teman boleh alokasikan untuk kebutuhan yang lainnya, dan tabungannya itu jangan lupa diemaskan. Dan terus belajar, perbaiki diri, perbaiki cash flow-nya supaya bisa lebih cepat mencapai impian. Karena when you stop learning, you start dying. Ketika kamu berhenti belajar, maka kamu mulai kematianmu. Dan sebaik-baiknya belajar adalah dari life experience, pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di call sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.